Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 5 Maret 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan memberikan update market IHSG dan juga membahas saham-saham yang masuk, ide-ide dari Bapak Ibu di F-Talk edisi terakhir, edisi 4 Maret. Tidak banyak juga, hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya mungkin itu yang akan kita bahas di F-Talk malam ini, ya sesuai dengan yang ada di kolom komentar. Ya itulah yang akan kita bahas. Dan untuk saat ini kalau ada pertanyaan investasi kemudian sudah pernah kami bahas, kami sarankan Anda untuk menonton dulu pembahasan terakhir. Karena seperti yang Anda tahu juga mungkin fundamental itu tidak bisa berubah dalam jangka pendek. Tentunya kalau baru seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, selama tidak ada laporan keuangan keluar dan juga perubahan, ya belum kita bisa katakan itu berubah. Tentu saja untuk jangka panjang ya. Jadi kalau sifatnya trading mungkin masih kita bisa jawab. Kalau misalkan ada perubahan, tiba-tiba prediksi saya salah, kita prediksi turun sahamnya naik, nah bisa aja berubah karena ya jangka pendek. Sehingga saya sarankan Anda apabila Anda ingin memberikan ide, yang pertama-tama adalah Anda memang punya tujuan dan kebutuhan dengan bertanya tersebut, Anda akan mendapatkan kebutuhan dan jawaban yang Anda harapkan. Nah, kedua, Anda coba cari dulu pembahasan terakhir di F-Talk terakhir di Telegram. Di Telegram yang mana? Ya masa nggak tahu Telegram BF? Di deskripsi ada, Anda bisa klik. Kemudian Anda buka Telegram. Nah, seperti ini. Nanti akan ketemu pembahasan-pembahasan saham. Anda tinggal cari saja, ya. Saham apa kodenya? Misalkan BBCA. Ya. Misalkan BBRI. Misalkan PTBA. Ya. Mau itu benar kayak, mau itu salah kayak, semua pasti akan dibelikan di situ. Semua yang kami bahas di F-Talk sebelum-sebelumnya. Maka terutama yang bertanya terkait investasi, saran saya Anda menonton dulu beberapa edisi sebelumnya. Begitu ya, ini untuk ya menyingkat waktu juga agar F-Talk ini tidak terlalu lama dan kami ingin ya bisa dikatakan tidak mau kayak mengulang-ulang lagi gitu ya apa yang sudah kami sampaikan. Begitu kira-kira, semoga dapat diterima ya, dan itulah aturannya. Jadi Anda boleh bertanya dan saya harapkan Anda bertanya itu memang ada tujuan yang benar-benar, misalkan Anda memang mau trading, benar-benar mau investasi, benar-benar bertanya, ada kesungguhan di situ, makanya tanya YF gitu ya. Jangan cuma tanya-tanya iseng ya gitu. Supaya apa? Supaya ya apa yang kita sampaikan di F-Talk ini, video F-Talk ini dapat benar-benar memberikan manfaat. Ya. Semoga dapat dimengerti itu. Oke. Kita langsung mulai saja. Ya, hari ini IHSG turun seperti yang kami sampaikan di Stockholm. Ya, kita tidak perlu ulang-ulang, targetnya masih sama. Bagaimana perkiraannya Anda bisa baca saja di Stockholm di website kami dan juga menonton F-Talk sebelumnya. Jadi menurut saya belum perlu saya update lagi. Kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Ini ada 2 Java ya kebetulan. Satu untuk swing. Ini juga untuk jangka pendek sama ya. Dalam waktu dekat ya. Oke, kita lihat yang pertama dulu, potensi swing. Baik. Begini ya kondisi saham Java ini jangka pendeknya. Trennya ya, yang perlu kita tahu, tren yang sekarang ini berjalan adalah tren naik atau turun. Nih ya. Jadi apa? Potensi Java ini adalah potensi pullback. Pullback ini ya mungkin saja akan terjadi reversal, mungkin saja. Kenapa demikian? Karena di sini ya ada potensi pembentukan bottom ya. Tentu saja potensi ya, belum terkonfirmasi ya kan? Sehingga ya kita akan bicara potensi
yang memungkinkan dulu sebelum dia reversal. Seperti itu. Maka kita akan ambil dari wave terakhir. Potensinya di harga saat ini merupakan target terdekatnya ya di 11.90. Itu adalah target satu. Kemudian target yang kedua kira-kira selama pullback ini yang masih bisa dikatakan pullback, artinya penaikan di dalam tren turun, yaitu di 12.70. Itu batas kenaikannya adalah di April. Artinya sampai dengan bulan depan kalau dia naik sampai dengan 1.270 itu belum reversal alias naik di dalam tren turun. Seperti itu targetnya. Lalu pertanyaan yang kedua, minta tolong analisa Java dalam waktu dekat harga bisa naik ke berapa? Tadi sudah saya sebutkan udah punya di 1385. Harga sekarang 1100 kok punya di 1300 KPI. Jauh ya. Ya kalau Anda berharap naik ke modal Anda, ya secara teknikal masih kecil kemungkinannya untuk kembali. Ya kalau Anda mau nambah, saya tidak bisa memberikan saran untuk tambah karena tidak ada di sini informasi berapa Anda punya, berapa persen Anda, berapa PV Anda punya. Ya, kita punya kode etik nggak bisa memberikan saran kalau Anda nggak menginformasikan berapa banyak Anda punya. Ya, gitu. Jadi ya kalau misalkan sekarang ini kita punya cuma 5 di harga 1.300-an, katakanlah kita bisa nambah sampai dengan 10. Ya kita bisa nambah itu untuk apa? Untuk tidak menurunkan average ya, itu bukan tujuannya. Untuk mengurangi ya loss, karena kemungkinan kita akan jual di bawah harga modal yang bisa kita dapatkan. Ya kita dapat 7% dengan loss kita punya 1.300. Kalau kita punya loss 7 kali 2 14%. Sama dengan satu loss 9, berarti masih profit gitu loh. Kalau kita bisa keluar di 12.70 loh, dengan catatan naiknya di 12.70. Itu secara hitung-hitungan seperti itu. Ini hitungan kasar ya. Itu saja kalau Anda konsultasi dengan advisor itu akan hitungannya mungkin berbeda, lebih mendetail. Karena mereka kan akan mendapatkan informasi berapa persen Anda punya, bagaimana potensinya, hitung-hitungan seperti apa. Kalau nambah sekarang kira-kira risknya berapa ya, karena ya tidak selalu profit, belum tentu juga gitu, tetapi ada potensi untuk dia naik sampai dengan 7% dengan potensi loss 9%. Anda harus nambah berapa banyak untuk bisa menutup kerugian yang atas dengan profit yang di bawah. Ngerti nggak maksudnya gitu ya? Pokoknya itulah ya, Anda bisa konsultasi lagi dengan advisor kalau Anda member. Seperti itu. Lanjut ya, seperti itu kira-kira. Jadi mungkin kebetulan ini momentum mau bulan puasa ya, sektornya Java memang mungkin akan ada kecenderungan naik ya. Gak cuma Java ya, seperti saham Cepin ataupun saham Malindo ya, Anda cek aja teknikalnya. Assalamualaikum Pak Yep, tolong bahas fundamental. Waalaikumsalam. Tolong bahas fundamental teknikal PGO untuk investasi jangka menengah, apa bagus untuk dikoleksi. Terima kasih Pak Yep, sehat selalu. Investasi menurut saya pribadi itu adalah komitmen jangka panjang, jadi tidak ada tengah-tengah, jangka menengah itu nggak ada. Kalau Anda bertanya tentang jangka menengah, kita hanya akan melihat teknikalnya, uptrendnya bagaimana, apakah dia cocok atau tidak. Ini mungkin jawaban ini akan berbeda ditanyakan dengan orang lain yang mungkin memiliki pendekatan yang berbeda. Kalau di kami, investasi dengan jangka menengah itu sudah sangat berbeda. Beda purpose, beda metodologi, beda strategi, beda cara entry, cara exit berbeda. Ya, bagaimana kita memilih pun itu juga sudah berbeda. Ya, jadi harus diluruskan. Ini beberapa minggu lagi mungkin kita akan mempublikasikan YFEDU membership di YouTube ya. Jadi udah ada beberapa video ya yang ada di di YouTube kami untuk membership terkait bandarmologi dan sebagainya, apa yang kami gunakan membaca price maker dan sebagainya sudah ada di YouTube ini sebenarnya. Kalau Anda mungkin pengikut kami sudah lama, tetapi itu untuk membership ya. Untuk saat ini kita akan kembangkan konten-konten edukasi khusus untuk member di YouTube ya. Oke. Jadi seperti itu. Jadi saya anggap karena Anda bertanya fundamental teknikal, saya anggap ini jangka panjang gitu. Terakhir kita sudah bahas sebenarnya terkait si Pertamina geothermal ini.
atau PGO ya. Terakhir kita bahas itu di 6 Februari yang lalu ya, kira-kira sebulan yang lalu ya. Itu kalau nggak salah ya, ada tanya pembahasan fundamental, kalau saya tidak, makanya saya akan ulangi lagi karena memang sudah sebulan yang lalu. Mari kita akan ulang lagi. Jadi Anda mungkin bisa nonton juga ininya gitu ya. Jadi biasakan seperti itu, nonton dulu di F-Talk sebelumnya bahasanya seperti apa sih gitu, apakah yang dibahas sesuai dengan apa yang saya tanyakan atau tidak gitu loh. Nah kita akan ulang lagi, karena saya lupa, karena yang dibahas di F-Talk ini kan banyak sekali ya. Dan saya juga nggak meng-create apa yang akan dibahas, tetapi menjawab ya toh. Oke, PGO untuk fundamentalnya, apakah dia layak investasi? Seperti biasanya di F-Talk ini seperti apa cara kita melihat, mungkin Anda sudah hafal, dia tumbuh, profitnya bagaimana dan sebagainya. Walaupun itu sekali lagi ya, itu dalam prakteknya tidak sedemikian simpelnya ya, ada praktek-praktek yang sangat complicated yang untuk kita memilih dalam mengeksekusi itu akan berbeda sekali. Tetapi ya di F-Talk ini kan nggak mungkin, waktunya kan singkat, saya nggak mau bertele-tele. Yang jelas ini pertumbuhannya oke, di atas sampai dengan di bawah. Ini IPO, dia baru umurnya ya kurang lebih setahun, artinya yang bisa kita lihat adalah kuartal 2, 3, 4 ya. Itu baru kita lihat apakah dia baik atau tidak. Anda bisa cek sendiri di sini. Secara revenue pertumbuhannya relatif menurun ya, relatif menurun. Kenapa? Kuartal 2 bagus 25, kemudian tiba-tiba drop di kuartal 3 1% dan turun. Artinya apa? Ada tren penurunan pertumbuhan. Itu sinyal yang kurang bagus. Kemudian kalau kita lihat dari sisi profit ya, kita lagi-lagi akan bicara profit, karena lagi-lagi kalau investasi itu kan bicara bottom line, apa yang kita dapatkan itu organik atau tidak, profitnya tebal atau tidak gitu kan, yang seperti biasa kita bahas. Jadi kalau kita lihat di sini trennya juga kebetulan sama ya, menurun juga. Artinya ya bisa dikatakan dia itu setelah IPO tidak lebih baik dari sebelum IPO yang dilaporkan loh. Prospektusnya seperti apa ya, ini ternyata relatif kurang terlalu baik ya. Kemudian untuk bottom line-nya ini kebetulan bagus semua. Nah maka dari itu kita perlu cek apakah ini organik atau tidak, apakah dihasilkan dari operasional atau tidak. Nah, di sini saya nilai masih sangat bagus dengan margin segini, dengan bisnis geothermal ya. Saya rasa ini sangat prospek kedepannya, tentu saja seperti yang kami sampaikan di 2021 ketika kita pertama kali invest di saham Arko dan Kencana Energi. Waktu itu kita sudah bahas juga terkait bagaimana transisi energi dan sebagainya. Ya tentu saja ini adalah prospek jangka panjang. Kalau terjadi penurunan jangka pendek ya kita perlu cermati itu, karena ini baru sekali IPO. Maka ya kalau saya sarankan ini mungkin layak invest secara profit, karena marginnya cukup tebal dan dia kemungkinan besar tidak akan siklus seagresif fosil, tetapi dia mungkin akan cenderung relatif stabil seperti yang saya amati beberapa company di luar ya. Mereka memang akan mengalami pertumbuhan yang bertahap, tidak bisa langsung jebret gitu ya. Ini untuk bisnis ya. Kalau kita bicara saham ya Anda tahu brand ya, kenaikannya ribuan persen, padahal fundamentalnya ya tidak segitu juga gitu, nggak segitunya lah. Maka dari itu dengan seperti ini apa yang kita lakukan sementara ini, kalau saya untuk invest ya invest nggak apa-apa, tetapi belinya tetap bertahap. Jangan sampai Anda ngelihat wah ini bagus sekali marginnya sampai dengan 30% ya, tetapi ini saham baru loh ya. Karena ketika dia sebelum IPO dia mengatakan marginnya itu di sini 59 untuk operasional, dan di bawahnya itu di bottom line-nya itu sampai dengan 45. Kemudian setelah IPO dia mengalami penurunan yang bisa dikatakan konsisten turunnya ya, ini ya. Nah masih sangat tebal, tetapi sekali lagi Anda harus realistis. Kalau trennya itu turun, itu adalah sinyal yang kurang baik, walaupun itu realnya seperti ini ya. Makanya
ketika kita berinvestasi itu memang kalau kita memang masih dalam kondisi yang ragu, tapi kita menilai ini yang layak invest, kita bisa beli itu bertahap sampai dengan konfirmasi market, karena kita tidak bisa pastikan itu akan baik terus ya. Makanya ada strategi alokasi, ada strategi entry bertahap dan sebagainya ya. Begitu untuk fundamental. Untuk teknikal seperti yang kami sampaikan di pembahasan terakhir, saham ini dalam proses koreksi yang mana penurunan ini bisa sampai dengan 1085. Sekarang ini dia sedang menguji 1165. Kalau ini breakdown supportnya, ya ini akan lanjut turun karena pola yang saya lihat di sini adalah pola menyempit ya. Pola menyempit yang mungkin akan terjadi dalam jangka pendek menengah. Jadi apa maksudnya? Kalau kita mau beli ya bertahap, kalau dia turun ditambah dan sebagainya. Jangan sampai kita all in-an, karena sekali lagi investasi itu komitmen jangka panjang. Jangan sampai Anda kehabisan napas dibawa turun lagi ya. Gitu. Ya seperti itu kira-kira menurut saya. Mungkin Anda berbeda ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum Pak Yip, tolong bahas teknikal saham BHAT untuk trading. Apa masih oke untuk masuk hari esok? Oke dan tidak itu relatif. Kalau kami tentu saja mengacu pada aturan yang ada, ya toh. Di kami ya tentu saja oke itu jika upside-nya itu di atas 5 sampai dengan 10% dengan risk kurang dari 5%, itu baru katakan oke. Risk yang saya lihat di sini adalah ini 9%, sehingga ya saya dengan mudah mengatakan mengacu pada aturan yang ada tidak oke gitu. Nah ini akan berbeda cerita seperti yang Anda lihat di sini. BHT patuh dengan EMA 60. Ketika dia jebol EMA 60 seperti ini akibatnya. Ketika dia breakout EMA 60 begini hasilnya. Sehingga ini akan berbeda cerita jika dia breakout dari EMA 60. Sementara ini kita akan melihat seperti ini polanya. Mentok EMA 60 turun lagi, kemudian nanti naik lagi ke EMA 60, mentok lagi sampai dengan dia breakout. Kapan itu terjadi? I don't know. Oke? Seperti itu. Jadi tidak oke untuk saat ini. Anda lihat dulu aja. Untuk saham energi, potensi teknikalnya bagaimana saat ini? Sepertinya sedang ada di support. Apakah memiliki potensi upside 250-300 note? Saham satu industri yaitu Medco juga sedang naik. Apakah bisa juga berkorelasi terhadap energi ini? Mari kita lihat dia sedang disupport atau tidak, ada potensi 250, 30 atau tidak. Nanti kita coba compare dengan Medco gitu ya. Oke. Secara teknikal sekali lagi kita bicara jangka pendek ya di sini. Teknikal jangka pendek. Jadi trennya apa? Ya. Sejak 2022 trennya turun ya. Sehingga kalau dia berekspektasi naik ke 250, itu kan ekspektasinya adalah bukan pullback lagi, tetapi reversal. Sedangkan sekarang tidak ada terlihat tanda-tanda reversal di sini. Maka dari itu kita akan realistis dulu, walaupun dia bisa-bisa aja dia reversal itu karena Medco naik, kemarin kita sudah bahas itu. Nah ini ya potensinya di 218 sampai dengan ya 230. Kalau di 250 sampai dengan 300 saya masih belum bisa melihat ke sana. Saya loh ya, mungkin yang lain bisa. Menurut saya sih belum, karena kalau ke sana kan artinya kan ada pematahan tren. Dan harusnya kalau dia bisa ke 300, harusnya bisa lebih tinggi lagi. Harusnya seperti itu. Nah, bagaimana saham ini kan sudah naik sebenarnya. Ya, dari 2022 dia udah naik sangat signifikan. Ya. Kemudian kita lihat Medco, ya toh. Nah, Medco sendiri juga naik di 2022 dan sudah mengalami puncak di 2023 Agustus yang lalu. Ya, sekarang ini kebetulan dia sedang naik.
Tetapi kenaikan ini belum tentu loh dia uptrend lanjut, karena ya bisa aja kemarin kan 0,6 ini ya 1420 ini bisa aja dia membentuk apa ini pola reversal ya, mentok di 0,6 kemudian turun lagi dan mengikuti energi yang sudah lebih dulu ya, seperti itu. Kembali ke energi. Nah ini ya, kemarin energi juga sempat naik nih di bulan September Agustus bersama time frame-nya, namun ya dia tidak berlanjut dan kembali ke bawah. Puncaknya sama di 2022, sama sebenarnya, cuma memang dalam beberapa bulan terakhir ini energi cenderung ke turun, sedangkan Medco naik. Tapi naiknya ini ya bisa dikatakan memang terlihat uptrend ya, memang masih uptrend ya, sedangkan energi ini sudah berubah setelah reversal di kapan? Ini reversalnya sudah lebih dulu, ketika dia mematahkan tren naiknya di Januari 2023 dan sempat naik mengetes tren ini lagi, ternyata gagal dan reject dan langsung ya bahasa Jawanya meledos bubble-nya ini ya gitu. Kemudian dia sempat bergejolak naik dan turun ya, buat kita trading ya oke-oke aja sih, nggak masalah mau trennya turun kayak mau trennya naik kayak ya, yang jelas kalau dia trennya turun itu ya manfaatkan saja pullback-nya, tetapi saran saya tetap tidak terjebak berlarut-larut di saham yang downtrend. Kalau sudah stop loss ya di stop loss, jangan malah ditambah di makin turun, naik sedikit berharap naik lebih tinggi lagi, turun lagi. Seperti itu yang terjadi, realita yang ada, yang kami temukan karena kami sudah 7 tahun ya. Jeff Advisor ini kan umurnya sudah 7 tahun ya, seperti itulah realita yang ada, di mana orang menambah saham downtrend terus turun, naik dikit, tambah lagi, turun lagi, tambah lagi, seperti itu sampai dengan kapan? Sampai dengan dia sudah habis uangnya. Karena uang kita ini, uang saya maksudnya, karena uang saya ini sedikit dan terbatas, makanya saya nggak mau seperti itu. Dan saya harap ya Bapak Ibu yang uangnya mungkin pun banyak, lebih banyak dari saya, juga menerapkan hal yang sama. Supaya apa? Supaya berkelanjutan. Ini sedikit edukasi ya, di luar konteks energi ini, kebetulan energinya turun dan saya ini terlahir ketika Bakri naik-naiknya ya, jadi saya melihat fenomena yang mengerikan waktu itu. Banyak orang yang pensiun ya gara-gara kejeblos gitu ya, seperti itulah kira-kira. Oke. Lanjut. Mohon analisa emiten cuan, saya nyangkut di 7.170. Kira-kira bisa keluar di berapa dalam jangka waktu dekat atau menengah? Harusnya keluar dari kemarin-kemarin. Wah, ini sepertinya ya Anda bisa lihat di sini ya. Anda hafal saja, ini 60 ini udah terbaik lah untuk Anda bisa jadi patokan dia keluar. Ya ini semakin menjauh ya kemungkinan ini akan melanjutkan penurunan ini, padahal target turun kita ya. Target ini kita pasang setelah dia buka suspend ya. Dan kebetulan dia cukup stabil di sini, artinya confirm ini adalah target turun yang sebenarnya. Tetapi ternyata ya ini adalah proses distribusi bertahap. Ya kan? Nah, semoga ini ya masih bisa naik, setidak-tidaknya dia masih bisa naik di 7.000 ya. Punya modal di 7.170, sekarang harga 6.400, itu berapa lossnya? 7.170 10%. Seharusnya ya, kalau sekali lagi ya, saya kan punya aturan di PTR 5% itu udah maksimal. Gimana pun kondisinya akan pasti dibuang kiri, tidak mungkin di hold. Ya, sekali lagi ya, itu aturan, mau dia teknikalnya masih bagus kayak mau fundamentalnya masih bagus. Kalau trading turun 5%, kurang dari 5% pun kalau teknikalnya kita lihat jelek, kita tidak akan disayang-sayang untuk kita tahan-tahan, besok aja lah, besok kita pasti akan buang kiri saat itu juga, tanpa berpikir panjang tentunya. Kenapa harus berpikir panjang kalau kita trading? Kalau trading, ini pertanyaan ini nggak tahu ini trading atau invest.
Kalau trading seperti itulah cara berpikir kita. Kalau invest, misalkan saham yang kita beli turun, apakah turun ini sifatnya teknikal atau turunnya ini sifatnya fundamental? Nah, ini akan berbeda. Beda pengambilan keputusannya. Itulah kenapa ada yang tanya, kenapa Peta dan PIR ini berbeda? Ya itulah bedanya di situ. Ya, kami meng-hire advisor di Peta dan PIR itu sudah beda genrenya. Ya, mereka sekolah di tempat yang berbeda. Cara berpikir guru mereka pun berbeda, bukan saya yang gurunya. Mereka sudah memang concern di situ, ya. Sehingga kalau ada yang tanya konsultasi PTR, konsultasi investasi, ya mereka nggak akan mau jawab, karena itu bukan keahlian mereka. Gitu. Kalau Anda bertanya ke saya, kalau ini posisi sudah 10%, dia ada naik di 6.800 katakanlah, itu 5% ya, kita akan buang. Itu kalau saya, sekali lagi, monggo aja mau ikut atau tidak. Maaf Pak Yef, tolong analisa saham BRIS untuk jangka menengah sebagai bank syariah terbesar. Sudah saya bahas. Saya nggak mau bahas lagi. Kenapa? Karena kami punya posisi di situ. Saya takut orang mengira, wah Yef ini koar-koar pom-pom biar member peers bisa keluar di harga yang bagus. Tidak. Kalau harga sahamnya sudah naik ke TP kita, justru kita akan bilang ini sudah tidak layak untuk dibeli. Tidak seperti itu kita, ya. Anda bisa track, ya, ketika BRIS naik ke 2.200 kita sudah bilang ini saham sudah tinggi. Kita punya di 1.400, jangan dibeli. Kalau Anda beli, nanti ya saham ini masih bisa naik ke 3.000, 4.000, sudah saya jelaskan itu. Takutnya Anda membeli barang yang kita jual. Dan timbul persepsi Yef ini memanfaatkan gift talk walaupun penontonnya sedikit untuk exit. Nah, saya nggak mau itu karena saya membahas apa yang ditanya loh, ya di sini gitu ya. Ini silahkan ditonton. Malam Pak Yef, minta tolong analisa jawab tadi sudah ya. Baik, sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi, memberikan ide, mendukung kami dengan subscribe. Ini belum subscribe nih, masih banyak yang belum subscribe. Silahkan subscribe. Dan yang sudah merasakan manfaat, dukung kami dengan klik like. Hanya dengan melihat ada yang nge-like video Yef Talk ini saya sudah senang. Ya, malam-malam memberikan video, ya walaupun video ini video ringan, ya memanfaatkan sisa-sisa tenaga saya. Ya, semoga dapat memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua, untuk memberikan informasi, pandangan saya pribadi, analisa saya pribadi yang tentunya bukan sebuah kebenaran yang mutlak. Anda perlu menganalisa lagi, Anda perlu mengolah lagi, buat trading plan, buat investing plan, dan menjalankannya dengan baik dan konsisten. Ya, seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian Yef Talk malam ini atau Yef Talk sebelumnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.